Hello guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal ngebahas teman-temannya sama nge-review secara komplit tentang Tenno N11 yang udah 1 tahun ada di rumahnya Mas Dim dan ini masih menjadi gadget yang utama Mas Dim pakai ya teman-temannya untuk jadi mic wireless teman-teman. Karena ya Mas Dim belum pernah cobain yang lain juga teman-temannya. Udah pernah cobain tapi nggak pernah cobain yang kayak lama gitu ya ataupun dibuat konten beberapa, jadi kayak cuma megang doang ngerasain terus seperti apa suaranya udah pernah. Tapi kalau misalnya yang dipakai untuk gadget sehari-hari itu baru yang ini teman-teman, N11, karena menurut Mas Dim ini udah sangat-sangat cukup ya teman-temannya dengan harga yang murah ya teman-teman dibandingin pesaing-pesaing lainnya, tapi kualitas suaranya udah oke banget. Oke, jadi kita bakal bahas apa aja sih kekurangannya biar kalian nggak nyesel dan juga apa sih kelebihannya buat kalian teman-teman, oke? Oke teman-teman, jadi kita langsung aja review Tenno N11-nya. Ini udah 1 tahun pemakaiannya. Jadi case-nya kalian udah lihat ya seperti ini, kalian lihat udah kotor ya, udah, tapi ya tetap aja kita pakai ya. Untuk ukurannya sebenarnya ini tuh cukup mudah dibawa kemana-mana ya. Udah ada casnya teman-teman ya. Jadi di sini udah ada adaptor untuk ngecasnya di dalam, sehingga ini si case-nya tuh udah bisa kalian cas. Dan ini suara nggak pakai mic ya, jadi bener-bener pakai HP. Beda sama yang awal tadi. Kita coba hitung ya, kurang lebih itu di 15 cm ya, tuh 15 cm dikali 7 cm ya. Jadi 7 cm kali 15 tuh nggak terlalu besar. Untuk tingginya sendiri itu di 7 cm juga teman-teman ya, di 7 cm juga. Jadi nggak terlalu besar. Dan beratnya itu tuh kita coba hitung ya. Oke, kita hitung beratnya itu di sebentar. Oke. Beratnya itu total ya, ini sama case-nya itu di 352 gram. Jadi kalau kalian bawa kemana-mana ini nggak berat sama sekali ya teman-teman ya. Terus kalau berat dari transmitternya, karena transmitter ini kan selalu kalian pakai ya, kita hitung itu tuh di 25 gram aja. Jadi sangat-sangat ringan ya kalau kalian tempelin di saku ataupun di kerah baju kalian, ini nggak bakal bikin kerah baju kalian tuh kayak kedorong gitu teman-teman ya. Terus untuk RX-nya sama ya teman-teman ya, harusnya sama di lebih ringan teman-teman ya. RX-nya itu di 27. Sorry, kita hitung dulu. Makin sedikit lupa. Lebih berat. Si receivernya lebih berat ya, 2 gram, dan 2 gram itu nggak terlalu kerasa sih ya teman-teman ya. Oke, untuk beratnya sudah. Dan seperti apa sih keunggulan dan juga kelebihannya, jujur ya. Untuk teman-teman yang pakai ini, kita buka semua ya. Kalau yang Tenno N11 ini udah dapat charging docknya, kalian bisa lihat ya. Untuk charging docknya selama 1 tahun ini masih aman, jujur teman-teman ya. Masalah baterai untuk ngecasnya nih kalian bisa lihat ya tuh. Sama baterai untuk si mikrofonnya ini masih aman ya. Jadi emang Mas Dim makainya awet sih ya teman-teman ya, bener-bener dirawat. Terus yang kabel-kabelnya sih sebenarnya aman semua, cuma satu yang bermasalah teman-teman ya. Jadi si kabel Type-C to Type-C-nya mungkin teman-teman ada yang pakai TNW ya, semua TNW kemungkinan hampir sama, dia mempunyai kelemahannya karena dia kabelnya ini sering rusak teman-teman ya. Nah, tapi nggak masalah kalau kalian rusak, kalian bisa beli kabel kayak Mas Dim kayak gini teman-teman ya. Ini kabel walaupun ini panjang, kalian bisa beli yang versi pendek sih ya. Cuma Mas Dim pakainya panjang ini karena dia murah teman-teman ya. Dia itu 9.000 aja harganya, 9.000-an dia udah bisa dapat yang kayak gini teman-teman ya. Dan ini Type-C to Type-C dan suaranya kayak yang tadi kalian dengerin di awal itu pakai kabel ini. Sedangkan Mas Dim cobain kalau di HP-nya Mas Dim ini Samsung ya teman-teman ya. Di Samsung ini kayak nggak ada kabel untuk aux-nya, jadi pasti suaranya bakal beda ya teman-teman ya. Nah, cobain pakai ini teman-teman, pakai konektor ini. Ternyata si konektor ini pas disambungin pakai kabel aux itu nggak bagus sama sekali. Suaranya kayak nggak keluar, suaranya ngendep gitu ya teman-temannya, dan kayak nggak bagus lah dibandingin kalian pakai yang Type-C to Type-C. Makanya untuk HP-HP tertentu kalian lebih baik kalau misalnya Type-C to Type-C-nya ini nggak bisa, kalian pakai ini teman-teman ya, beli yang baru Type-C to Type-C. Semua Type-C to Type-C yang penting dia bisa untuk jadi kabel data tuh bisa kok teman-teman ya. Bisa kalian pakai untuk pengganti yang ini kalau rusak ya teman-teman ya. Dan harganya nggak mahal, dari harga belasan ribu, ribuan teman-temannya sampai puluhan ribu, dan nggak mahal-mahal. Dan ini juga bisa kalian pakai untuk ngecas HP kalian gitu ya. Jadi ya lumayan juga berguna gitu ya.
Oke, selanjutnya untuk kamera Mas Dim udah cobain, suaranya bagus ya teman-teman ya, nggak terlalu, maksudnya nggak yang kayak tadi. Dan aux pun sebenarnya bagus, Mas Dim udah cobain ya di HP yang lain. Jadi emang cocok nggak cocok kan kalau teman-teman kayak protes, waduh ini nggak cocok. Ya sebenarnya tergantung juga, tergantung baterainya kalian sendiri ya. Kalau baterai kalian emang nggak cocok, baterai HP kalian nggak cocok ya bakal nggak bagus juga, suaranya mendep gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ini kabel ini sebenarnya Mas Dim nggak terlalu berguna ya. Sebenarnya ini kabel ini mempercepat untuk pengecasan. Jadi kalau kalian mau mempercepat ngecas si mic-nya teman-teman ya, kalian tinggal masukin aja ke adapternya ya teman-teman, ke adapter casan, terus kalian cas aja di sini teman-teman ya. Ini kan ada gambarnya nih, yang gambarnya nih. Nah gambar cas itu kalian tinggal masukin aja. Itu lebih cepat ngecasnya dibandingin di charging docknya. Cuma Mas Dim nggak terlalu kepake jujur. Jadi ya lebih bagus di charging dock aja, jadi kalian ngecasnya di charging docknya aja gitu. Oke, seperti itu. Kalau misalnya untuk perkabelan sih aman ya. Terus ada add-in lagi tambahannya, yaitu si ini teman-teman ya, bulu kucing. Bulu kucingnya bagus, bener-bener worth it. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di video Mas Dim yang pertama ya, di awal ini teman-teman ya. Buat ini itu tuh bagus banget jujur, bulu kucingnya kayak ngaruh banget. Kita coba tiup-tiup itu nggak ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi maksudnya nggak ada perubahan tuh gini, kalau misalnya ditiup-tiup itu nggak ada suara noise-nya atau berkurang suara noise-nya, sedangkan kalau yang nggak pakai bulu kucing itu kedengeran banget. Jadi ini worth it banget. Cuma satu ya, kalian harus benar masukinnya, karena Mas Dim tuh punya yang satu ini, yang ini ya, si ini tuh patah teman-teman, si plastiknya. Ini kan ada kayak gini ya teman-teman ya untuk masukin ke mic. Nah ini tuh patah teman-teman ya, si kayak ininya, kaitannya tuh patah karena terlalu kencang. Jadi masukinnya hati-hati teman-teman jujur ya. Nih ini patah di dalam gitu loh teman-teman. Nggak tahu ya apakah bisa beli kayak ginian, cuma masih belum tahu sih, belum pernah coba juga cari. Nanti kalau misalnya kalian ada info bisa tulis di kolom komentar ya. Nah nanti kalau misalnya cara masangnya tuh gampang sebenarnya. Kalian ini full ya teman-temannya, bukan hanya review tentang 1 tahun, tapi kita full review biar teman-teman juga bisa paham cara pemakaiannya ya. Jadi di sini untuk kaitannya gampang banget. Kalian tinggal ngepasin ya, nih ngepasin jacknya ini dengan jacknya di sini. Caranya gampang. Kalau kalian ribet ya, kalian tinggal puter-puterin aja mana yang pas. Terus kalau udah ngepas, kalian tinggal puterin aja, muterin aja gitu ya. Ntar kita cobain dulu. Emang rada PR sih teman-temannya kalau bulu kucing gini, karena ya rada nggak kelihatan, dan ini harus pelan-pelan teman-teman. Kalau nggak pelan-pelan takutnya ya patah lagi kayak yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Ini rada kesusahan juga nih Mas Dim nih. Pokoknya sebenarnya kalau misalnya udah kelap ya, udah kelap kayak gini, kalian tinggal puterin aja gitu, dan puterinnya jangan terlalu kencang, yang penting dia muter. Nah kalau udah muter dia kencang kayak gini nih teman-teman ya, dia bakal ngaruh banget ya. Nah kalau misalnya lebih enak, kita langsung praktekin aja ya teman-teman ya, seperti apa suara dari si TNW-nya. Sekalian kita cara konekinnya. Jadi pertama-tama itu kalian tinggal nyalain dulu si RX-nya ya. RX-nya kalian tinggal klik aja, tekan kayak gini. Dia itu sampai dia nyala ya, tuh nyala, kedip-kedip. Nih, terus kalian tinggal klik aja sini teman-teman ya. Kalau kedip-kedip ini artinya belum connect. Ini belum connect nih. Begitu ini nyala, ini langsung nggak kedip kan? Yang ini pun nggak kedip, artinya sudah connect. Nah awal tuh mula ini tuh udah ibaratnya udah nyala si ANC-nya ataupun noise cancellingnya udah nyala. Kalian tinggal matiin aja, tinggal klik yang sini ya tuh. Nah ini Bluetooth ini nyala, artinya connect ya teman-teman ya. Ini sama ini connect gitu ya, jadi nggak masalah dia kedip-kedip gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang ya. Ini tinggal pasang aja di yang OTG. Jadi kan ada 3 ya, ada OTG, cas, terus bagian ini untuk kalian dengerin ya, dengerin pakai headset, dan ini untuk yang pakai tadi, pakai yang 3,5 mili jack ya teman-teman ya. Terus kita tinggal masukin aja di OTG, dan ini bisa kalian gedein nih volumenya ya. Kalau kalian sambil dengerin di di headset, ini kalian bisa gedein, kecilin gitu ya. Tinggal kalian masukin aja nih ke HP kalian ya. Nah, kalau udah masuk, nanti di HP masing-masing tuh ada tulisannya kayak recording by audio apa gitu ya. Cuma ini kita udah masuk ya suaranya, suara yang ada di TNWN sebelah sini. Dan ini fungsinya bulu kucing kalau kalian dengar ya, nih. Itu tuh ditiup, suara ditiup tapi nggak terlalu bising ya. Coba kalau kita buka untuk bulu kucingnya. Sorry bentar ya, azan dulu teman-teman ya. Kita lanjut lagi nanti.
Oke teman-teman, jadi kalau misalnya dia nggak pakai bulu kucingnya teman-teman ya, ataupun windshieldnya, kalian dengerin suaranya kalau ditiup nih ya. Jadi noise-nya kerasa banget ya teman-teman ya dibandingin tadi pas pakai bulu kucingnya. Nah ini kondisinya dari mic aja jauh loh teman-teman ya, tapi suaranya Mas Dim kedengarannya kayak gini. Jadi kalian bisa bedain ya, ini sejauh ini, terus kalau ini di dekat dari bibirnya Mas Dim ya suaranya seperti ini. Oke, kita buat kayak gini. Nah sebenarnya ini bisa dua-duanya nyala ya, dan kita coba nyalain aja ya. Ini langsung auto connect ya teman-teman ya tuh. Ini langsung auto connect dan si bluetoothnya nyala dan ininya udah diem. Kalau lampunya diem ini artinya udah connect sama receivernya. Tapi ada kekurangannya kalau menurut Mas Dim ya teman-teman ya. Jadi INC ini nggak bisa diaktifin di salah satu modul. Jadi kalau misalnya ini nyalain INC ini ya. Ini juga nyala teman-teman. Jadi ini INC-nya nyala, otomatis yang sebelah sini INC-nya nyala. Terus kalau misalnya echo-nya nyala sama, echo-nya nyala yang sebelah sini juga nyala. Jadi ini nggak bisa kalian pakai untuk berbeda ya. Jadi kalau misalnya satu mic ini bisa ngontrol ke mic yang lainnya gitu teman-teman ya. Untuk suaranya sebenarnya INC ini ya kita dengerin ya. Kalau INC kayak gini suaranya. Jadi kalau kurang lebih kayak gini. Cuma karena ini pakai dua mic kalian bisa tahu ya suaranya mungkin lebih kayak mantul-mantul ya. Kalau dua mic seperti ini. Terus kalau echo kalian bisa dengerin ya. Kalau echo-nya kayak gini kalian lihat di sini udah nyala dan kalau echo-nya dia menggema. Kalau misalnya lebih jelas sih sebenarnya kalian bisa atur ya di studio ataupun kalian atur di untuk software pengolah video teman-teman ya. Itu bisa kedengeran banget echo-nya ya dibandingin kalau misalnya ini tanpa ada pengeditan teman-teman ya. Kita matiin lagi INC-nya dulu ya, ini echo-nya aja tanpa INC kayak gini suaranya kalian bisa denger ya. Terus kalau kita matiin echo-nya tinggal klik aja sekali udah selesai kayak gitu. Pertanyaannya mungkin banyak, ini bisa dipakai untuk mic di speaker aktif atau enggak, di speaker bluetooth atau enggak, itu udah pernah kita buatin videonya. Bisa, caranya gampang, kalian tinggal konekin pakai ini teman-teman ya, jadi pakai si aux-nya udah pernah kita cobain ya. Kalau misalnya kalian lihat ini tuh pakai kayak speaker bluetooth biasa ya, kayak speaker bluetooth kayak gini teman-teman ya, kayak gini pun bisa nih, kayak gini pun bisa kalian tinggal masukin ke aux-nya. Cuma sekarang ini kayaknya nggak bakal kita coba ya, karena bakal ribet untuk masanginnya lagi di HP ya teman-teman ya. Jadi kalian masukin ke aux lagi, nanti baru bisa, karena suara ini bakal bisa ngedengung kalau deket banget si receiver sama si transmitternya kalau masukin ke aux-nya gitu ya. Dan ini bisa kalian pakai untuk presentasi, untuk kalian pakai apa ya. Yang jelas dia ada kabel aux audio to mic, itu bisa kalian pakai teman-teman ya. Jadi nggak perlu harus kalian pakai di HP doang gitu ya. Itu bisa untuk kalian nyanyi di speaker, bisa untuk kayak untuk jadi MC, itu bisa banget. Makanya dengan harga segini tuh bisa dibilang worth to buy banget ya. Cuma untuk noise cancellingnya sebenarnya enaknya kita cobain di luar. Cuma karena kali ini kita cuma nge-review dan juga kayak 1 tahun pemakaian tuh kayak gimana. Dan ini tuh udah ngegambarin ya bahwa 1 tahun ini masih oke banget ya. Kita matiin satu biar baterainya hemat ya. Dan nanti kalau kondisinya ngecas ya, ini bisa di sini bisa ya, sama aja teman-teman ya. Nih kita liatin ya. Kalau dimasukin ke charging dock nanti tuh dia nyala kayak gini nih. Nah nanti dia otomatis ngecas dan nanti warnanya hijau ataupun mati itu lampu yang merah ini ya. Dia warnanya hijau atau mati artinya sudah full baterainya. Tapi kalau masih merah ini sedang mengisi gitu ya. Dan ketahanan baterainya cukup oke. Mas Tim tuh jarang banget ngecas jujur ya, karena Mas Tim kalau buat konten kan cuma 15 menit dan nggak banyak ya. Nggak banyak kontennya juga, jadi nggak bakal ngabisin banyak banget si baterai dari si charging docknya. Jadi kayak makainya tuh ya Mas Tim tuh paling dia ngecasnya di semingguan 2 mingguan baru ngecas gitu ya. Jadi pakai berhari-hari pun karena makainya nggak lama ya, nggak berjam-jam, masih aman aja sih kayak gitu teman-teman ya. Untuk kamera masih belum bisa contohin, cuma jelas ya untuk kamera ini kan kabel 3,5 mili. Coba bedanya ini TRRS, yang ini TRS, kalian bisa searching aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli untuk kayak gini kabel aux-nya ya, jangan lupa kalau mau beli kabel aux, kalian pastiin itu pakai yang TRRS ya teman-teman ya, biar sama kayak ini. Jangan pakai yang TRS. Nah, TRS kayak gini nih teman-teman ya. Jadi bedanya dia 2 strip, kalau yang TRRS ini 3 strip. Karena beda kayak yang ke sini tuh masuknya pakai yang 3 strip teman-teman. Yang ke si ininya teman-teman ya. Ke mic-nya tuh pakainya 3 strip, kita pakai di sini aja ya. Nih, yang pakai ke mic-nya ini tuh pakainya 3 strip. Yang masuk ke ke ininya, si receivernya lagi digantung nih. Itu tuh yang pakai yang 3 strip. Kalau pakai yang 2 strip masuk, cuma suaranya tuh nggak bagus teman-teman jujur ya. Jadi pakainya yang 3 strip kayak gini gitu. Jadi kalau kalian nggak penasaran, kalian bisa searching aja di manapun ya, bisa di Shopee ataupun di TikTok segala macam.
Kalian bisa searching nanti TRRS gitu ya, TRS sama TRRS itu hampir sama-sama ya, yang jacknya sama 3,5 mili, cuma bedanya di tipe jacknya aja teman-teman. Kayak gitu. Dan ya untuk cocok-cocokan aja sih teman-temannya, ada yang masuk pakai kabel TRRS, ada yang TRS, ada yang pakai kayak gini baru cocok. Jadi tipe HP itu menentukan juga, dan jenis HP-nya juga menentukan juga gitu ya. Untuk si ininya teman-teman ya, si mic-nya. Dan kalau kalian nanya susah connect segala macem ya, kalian pastiin dulu yang tadi Mas Dim bilang ya, kecocokannya tuh cocok sama mana HP kalian, terus apa koneksinya, connect ke HP-nya tuh bisa atau enggak gitu ya, apakah HP kalian juga udah support sama mic eksternal atau enggak. Kadang-kadang ada software HP teman-temannya yang dia tuh nggak bisa oke ataupun nggak bisa masuk ke kamera ke kamera, ke mic teman-temannya, ke mic eksternal. Jadi si software kamera itu tidak mendukung mic eksternal gitu. Jadi beda-beda di HP-nya masing-masing teman-teman ya. Untuk solve-nya sih sebenarnya karena Mas Tim nggak punya banyak HP, jadi nggak bisa nge-solve satu-satu problem kalian. Yang jelas semuanya bisa kalian cobain aja dengan kabel, karena pilihannya itu ada banyak. Ada yang kabel TRRS, TRS, terus ada Type-C to Type-C, dan juga Type-C to Type-C juga bisa kalian pakai adaptor dari iPhone ya. Jadi untuk yang pakai iPhone juga nggak masalah. Bahkan ini juga bisa kalian pakai adaptor untuk iPhone ya. Jadi banyak banget pilihannya. Adapternya itu ya, ataupun USB adapternya itu bisa kalian cari banyak banget. Itu perintilannya dan gak mahal. Kalau kalian beli ya paling mahal ya kalau kalian beli di offline itu tuh 30 ribuan. Kalau offline ya, kalau online tuh 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu, udah banyak banget. Gitu sih teman-teman ya. Cuma sarannya kalau 10 ribu sih sayang ongkir ya. Kalian tinggal tambahin aja barang-barang yang lain. Oke, seperti itu aja ya 1 tahun pemakaian dari TNW N11. Kalau Mas Dim ini masih ngerasa si mic ini masih oke banget, masih worth banget. Cuma Mas Dim bakal beli mic yang kecil sih teman-teman ya, yang dia mic wireless yang kecil, nggak yang kotak gede gini. Mas Dim mau cobain aja nanti ya, mungkin di next video kita bakal buatin untuk yang sama-sama mungkin brandnya TNW juga ya, karena menurut Mas Dim nih TNW itu harganya terjangkau dan modelnya banyak, kualitasnya pun oke gitu ya teman-teman ya. Udah gitu aja ya, mungkin terlalu panjang videonya, kita ngebahas satu persatu dari connect dan sebagainya macamnya. Yang jelas untuk sampai sekarang di 2024 ini masih worth to buy banget N11, dan suaranya juga masih kalian dengar. Cuma tadi masalahnya ada beberapa masalah aja, termasuk kabel teman-teman ya. Dan kabel pun bisa solve dengan harga cuma 12 ribuan aja, nggak mahal-mahal teman-teman ya. Oke, segitu aja. Kalau kalian minat beli ini, teman-teman ya, bisa cek aja di link deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Ya, kalau kalian nanya-nanya, cek aja di komentar ya. Siapa tahu nanti ada yang sama pertanyaannya dan Mas Dim juga bales. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja cek komentar kalau kalian penasaran. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. See you in the next content. Bye-bye!